Tuhan Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, dan hari ini kita bersyukur kita sudah ada di hari yang ke-10 di bulan Agustus tahun 2020. Tapi sebelumnya kembali kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini, terima kasih hari ini yang baru Tuhan beri bagi kami mau serahkan jam ini saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua biar bagian firman Tuhan yang bisa kami pelajari dan juga kami bisa praktikkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang berkarya bekerja saat pagi hari ini. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong juga seluruh umat-Mu, jemaat, bahkan semua yang ikut bersama-sama kami dalam perenungan pagi hari ini. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada hari ini yaitu tanggal 10 Agustus tahun 2020, maka tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai Mazmur pasal 132 sampai 134. Setelah selama 3 hari kita tidak bersama-sama, dan saat pagi hari ini kita kembali bersama-sama dan akan merenungkan yaitu dari 132 sampai 134. Tapi saat pagi hari ini saudara-saudaraku, saya akan membagikan kepada kita yaitu pada perundungan sebelumnya, yaitu hari yang kita lewati, yaitu dari tanggal 9. Kalau tanggal 9 itu dari perundungannya dari 129 sampai 131. Dan saat pagi hari ini kita akan membaca yaitu dan merenungkan dari Mazmur pasal yang ke-131. Ada 3 ayat saya akan bacakan bagi kita semuanya. Nyanyian Syara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Baru kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur 131 ini sesuai dengan judulnya di situ, menyerah kepada Tuhan, dan ini adalah tulisan atau nyanyian ziarah dari Raja Daud. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dan juga yang saya baca, saudaraku, dari Matthew Henry yang mengatakan bahwa ini Mazmur ini ditulis itu akan pengakuan Daud akan kerendahan hatinya yang diungkapkan dengan rendah hati, ya, dan rasa syukur kepada Allah. Latar belakang kondisinya seperti ada kemungkinan bahwa Daud memberikan penyangkalan ini untuk menanggapi fitnah-fitnah Saul dan para pengawalnya, yang menggambarkan Daud sebagai orang yang amat haus kekuasaan, yang dengan dalih ketetapan ilahi berusaha merebut kerajaan dalam keangkuhan hatinya, ya. Tetapi ia berseru kepada Allah bahwa justru sebagai saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa latar belakang yang melatar belakangi apa yang diungkapkan oleh Daud ini karena ada fitnah, ya. Jadi untuk menanggapi fitnah Saul yang didengarnya, dan juga dari para pengawal Saul yang menggambarkan Daud itu sebagai orang yang amat haus kekuasaan, ya, yang sangat haus, ya, kekuasaan, dengan dalih bahwa ketetapan ilahi, jadi sepertinya bersembunyi di belakang ketetapan ilahi itu, bahwa sesungguhnya dia ini orang yang haus kekuasaan, orang yang mau menggantikan Saul sebagai raja, ya. Jadi ada tuduhan, ada fitnahan demikian, ya, yang disampaikan kepadanya, dan berusaha merebut kerajaan dalam keangkuhan hatinya, ya. Jadi dia ingin berusaha merebut kerajaan tersebut dari tangan Saul dalam keangkuhan hatinya. Nah, tapi justru oleh karena ketika ada fitnahan tersebut, ada hal-hal yang didengarnya, maka kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Daud. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa ketika dia mendengar hal tersebut, maka dia mengutarakan atau menyampaikan doanya, ya, kepada Tuhan. Katakan posisi hidupnya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-1, jadi dia menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada dia. Jadi
mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Ya, dia berseru kepada Allah, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Atau tidak tinggi hati ini juga mengatakan bahwa tidak memiliki ambisi, tidak melihat dengan pandangan yang mengejek atau berambisi, ya, tidak berpikiran congkak tentang dirinya atau tentang jasa-jasanya sendiri. Jadi ketika dia mengatakan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong, itu tidak berpikiran congkak tentang dirinya sendiri atau membangga-banggakan, mengangkat-angkat apa-apa yang dilakukannya, dikerjakannya. Dan kita tahu saudaraku bahwa ketika dia diangkat sebagai kepala pasukan, maka yang mengepalai pasukan Saul pada saat itu, kemanapun ia pergi berperang, kata firman Tuhan, ia selalu berhasil. Dia memperoleh keberhasilan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana sesudah mengalahkan Goliat dan kepercayaan yang diberikan kepada dia, Alkitab selalu menunjukkan bahwa peperangan yang diberikan kepada Daud itu maka selalu berhasil, sehingga banyaknya musuh yang dikalahkan. Juga ketika akan dikatakan akan menjadi menantu Saul, maka saudaraku disuruh untuk mengambil 100 kulit katan orang Filistin, maka dia pergi dan mengambil 200 kulit katan orang Filistin. Dia melakukan apa yang lebih. Nah, oleh karena apa yang dilakukannya itu dan juga jasa-jasanya, apa yang dikerjakannya dan menyelamatkan orang Israel dari musuh-musuhnya pada saat itu, sehingga yang ketika Goliat berseru dan mereka dalam ketakutan mulai dari raja sampai kepada prajuritnya, tapi dia datang dan akhirnya moral pasukan jadi terangkat. Mereka akhirnya ketika Goliat digalakkan, mereka menyerang dan mengalahkan musuhnya, ya, mengejar mereka. Nah, apa yang dilakukannya itu jasa-jasanya, perbuatan mengalahkan musuh. Jadi dia mengatakan bahwa aku tidak berpikiran congkak tentang diriku, tidak bangga tentang jasa-jasa yang ada. Ini karena Tuhan yang berikan kemenangan kepada saya. Jadi Tuhan, saya tidak membanggakan apa yang saya alami pada hari ini, ya. Dan saya juga tidak melihat dengan pandangan yang mengejek. Tidak memandang dengan sombong itu tidak melihat dengan pandangan yang mengejek kepada orang lain. Ya, bahkan juga disingkatakan tidak mengejar hal-hal yang karena hal yang saya lakukan itu, maka saya tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Saya hanya melakukan bagian saya saja. Ketika saya dipercaya kan sebagai seorang panglima, ya saya kerjakan, lakukan apa yang disuruh. Tahu bahwa dia adalah pemimpin pada saat itu, maka kita tahu bahwa raja pada saat itu juga itu mewakili umat Tuhan. Dia sebagai pemimpin yang harus menggembalakan umatnya. Maka apa yang diperintahkan oleh raja, itu juga mereka menganggap itulah seperti perintah dari Tuhan. Jadi ketika raja memerintahkan, berarti saya melakukan apa yang diperintahkan. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Kalau disuruh saya pergi berperang, saya pergi, ya, dan Tuhan berikan kemenangan kepada saya. Dan karena apa yang saya lakukan itu, saya tidak bangga akan jasa-jasa. Bukan karena itu juga selalu saya memandang rendah congkak yang lainnya. Saya tetap menghargai bahwa dia adalah raja. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, sekalipun pada saat itu Daud memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul selama 2 kali, maka dia mengatakan, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu persis bahwa dia ini, ya, Saul ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan pada waktu sebelumnya, sehingga Daud bisa ada di istana raja. Dan ketika dia ada kesempatan, dia tidak mengambil memakai tangannya untuk membinasakan Saul, sekalipun pada saat itu kita tahu bahwa Saul Tuhan tidak berbicara lagi kepada dia. Tapi Daud tetap, saudaraku, tidak mengambil kesempatan tersebut. Nah, ketika ada tuduhan-tuduhan tersebut, dia mengatakan hal ini seperti ini kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud dan dalam pengalamannya ini, dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya juga, saudara-saudaraku, kalau Tuhan mulai memberikan kasih karunia, mengangkat, memberkati setiap kehidupan kita, jangan oleh karena itu maka kita mulai membangga-banggakan atau mengangkat bahwa oleh karena jasaku. Tapi Tuhan mengajar kepada kehidupan kita, raja yang sedemikian besar saja, Daud saja, saudara-saudaraku, yang ketika juga pada hari itu Tuhan memberikan sedemikian kekuatan yang luar biasa, prajurit yang gagah perkasa untuk mengalahkan musuh, maka dia mengatakan, aku tidak berbangga karena hal itu.
Aku tidak menyombongkan karena itu, dan oleh karena itu aku juga tidak memandang, mengejek orang lain, ya, memandang rendah mereka. Ya. Aku tidak membangga-banggakan ini dan juga tidak mengatakan bahwa saya lebih daripada yang lainnya, saya lebih superior daripada dia. Apa sih yang bisa dilakukan itu? Berdasarkan karena apa yang ada pada aku pada hari ini, maka selayaknya saya bisa menggantikan Saul di atas saja. Tidak demikian. Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi saudaraku, ini adalah salah satu hal juga yang baik, perenungan baik bagi kehidupan kita, untuk mengajarkan kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, bukan karena hebat kita, sehingga Tuhan memberkati, memberikan kasih karunia, memakai setiap kehidupan kita dengan segala kapasitas yang ada pada kita. Dan tidak juga berdasarkan hal itu sehingga kita mulai mengangkat-ngangkat diri kita, memandang rendah yang lainnya, berpikiran congkak tentang diri kita dan juga terhadap orang lain, merendahkan sesama kita. Ya, dan juga akhirnya oleh karena hal tersebut lalu misalnya mulai mengejar hal-hal yang terlalu ajaib. Ya, hal-hal yang terlalu ajaib. Saudara-saudara katakan di dalam firman Tuhan, Daud hanya mengerjakan apa yang diberikan kepada Tuhan. Ketika saudaraku dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal ini, maka dia kerjakan, dia lakukan. Tapi pada saat dia melakukan itu, pemimpin yang ada di atasnya dia tidak mengerjakan itu, tapi dia tidak berpikiran bahwa saya akan mengkudi atas Saul, di atas raja, sebagai raja. Ya, tapi saya melakukan tugas saya saja, pekerjaan saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi artinya lakukan saja, kerjakan saja apa menjadi bagian kita. Bila Tuhan yang sudah mengangkat, bila Tuhan sudah memberkati kita, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutupnya. Ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita bahwa apa yang kita peroleh, apa yang ada pada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini hanya pemberian yang sifatnya sementara. Kalau manakala ada pemberian, berarti juga kita belajar tahu untuk apa sebenarnya pemberian tersebut. Untuk apa sebenarnya? Bukan untuk membanggakan diri kita. Karena jasa-jasaku lah, karena hebatku lah, aku bisa mencapai ini. Ini bisa terjadi. Bukan. Dan juga akhirnya memandang congkak. Bukan. Tetapi karena semua itu karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, ini adalah satu pelajaran rohani yang begitu baik bagi kehidupan kita. Saya terus percaya saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini ketika Tuhan berkenan mengangkat, menganugerahkan sesuatu kepada saudara, pemberian-pemberian rohani, kasih karunia Tuhan, apa yang saudara kerjakan boleh mengalami keberhasilan di tempat di mana kita berada, seperti anak panah dilepaskan di tempat tersebut, berdaya guna, bermanfaat, menghasilkan karya yang besar, mengalihkan ke sesuatu yang besar, yang memberkati banyak orang, baik keluarga kita, ya kota kita, dan juga terlebih memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa menepuk dada kita dan berkata, ini karena saya, ini karena jasa-jasaku, dan akhirnya mulai memandang rendah yang lainnya, berpikirannya congkak ya terhadap orang lain, melihat ya orang lain ya dengan pandangan yang mengejek, ya. Apa sih orang tersebut? Apa sih yang bisa lakukan ini loh saya? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang berkenan maka kita bersyukur, berterima kasih karena. Ya, saudara, berikutnya yang kita lihat ketika dia di fitnah seperti itu, ya dia datang kepada Tuhan dan memberitahukan posisi hidupnya. Dan berikutnya juga di dalam ayat yang kedua kita perhatikan, saudaraku, dia mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan bahwa dia dalam posisi yang ketika difitnah, dituduhkan hal yang tidak benar kepadanya, maka dia mengatakan, aku menenangkan jiwaku. Ya, dia sangat tenang dalam menghadapi setiap keadaannya. Dia tenang menghadapi. Tuhan, engkau tahu hatiku, engkau keberadaanku. Ini yang saya hadapi pada hari ini yang dituduhkan orang, ini tuduhan yang tidak benar, ini tuduhan yang tidak berdasar. Tuhan tahu bahwa saya tidak demikian, Tuhan tahu hatiku tidak demikian. Maka saudaraku, ia menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya. Ya, tenang. Ya, dia mengatakan seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, seperti anak yang dekat ibunya dia alami ketenangan. Manakala mungkin anak itu ya berteriak atau dalam keadaan yang mungkin apa yang sedang dialaminya, dan ketika di dekat ibunya dia mengalami ketenangan, dia sapi tenang. Dan semikian juga dia
mengatakan bahwa di dekatmu ya Tuhan aku mengalami ketenangan. Dia mendiamkan jiwanya, mendiamkan hatinya, pikirannya tenang. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan membela. Sekalipun ada tuduhan, ada fitnahan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, diam, tenang. Aku menenangkan jiwa. Saudara aku dikasih oleh Tuhan, bahwa juga apa juga yang kita alami pada hari ini, ada fitnahan, ada tuduhan, atau ada apa saja yang kita alami, beban, saudaraku, yang tidak kita lakukan seperti yang dituduhkan, seperti yang difitnahkan, saudara dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan mengajarkan kepada kita seperti yang dilakukan oleh Daud. Mari kita menenangkan hidupan kita, menenangkan jiwa kita tenang dekat bersama dengan Tuhan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yesus juga mengatakan, tenang aku ini, jangan takut. Yesus datang kepada para muridnya yang dalam ketakutan, takut kepada orang-orang Yahudi karena situasi pada saat itu, dan mereka menutup pintu-pintu semuanya karena takutnya, kata firman Tuhan. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka berkata, tenang aku ini, jangan takut, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Demikian juga kehidupan kita pada hari ini. Firman Tuhan juga datang kepada kita pada hari ini. Saudaraku, jangan sampai pikiran menjadi kalut, menjadi gelisah oleh karena keadaan yang ada, oleh karena juga fitnahan, oleh karena apapun. Tapi Tuhan mengatakan, tenang, di tengah badai Tuhan tetap ada. Situasi juga pandemi juga pada hari ini Tuhan juga mengatakan kepada kita, tetap tenang, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kita lakukan saja bagian kita, kerjakan saja bagian kita. Saudaraku, dan bagian-bagian yang tidak apa kita lakukan, kita kerjakan, maka kita terlalu yakin dan percaya Tuhan yang akan melakukannya bagi kehidupan kita, ya. Dan kita menenangkan jiwa kita menenangkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa kita aman, dekat, tenang dengan Dia, karena Dia menjadi jaminan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Gunung-gunung yang tinggi, apa yang tinggi tidak bisa memberikan jaminan ketenangan, jaminan keamanan, tapi hanya Dia yang bisa memberikan jaminan ketenangan. Lalu kita lihat juga, saudara-saudaraku, bagaimana dalam pengalaman Daud juga ketika dikejar oleh musuhnya, ketika dikejar oleh Saul, rasa-rasanya sepertinya tidak ada tempat untuk dia berlari, untuk dia meletakkan kepalanya. Tetapi pada masa itu juga dia tetap menenangkan hidupnya kepada Tuhan, ya, menenangkan jiwa kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap meluputkan dia. Dan saya juga yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini, tetap tenang dalam menghadapi setiap keadaan, tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah apa, dan juga khususnya di tengah situasi kita yang ada pada hari ini, yang pandemik global ini, yang kita sekali lagi semua orang, bahkan para pakar juga mengatakan belum tahu kapan akan berakhir, ya. Dan karena itu berarti kita juga harus tetap tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan karena situasi akhirnya membuat orang jadi kalut, ya. Jadi sepertinya tidak tenang, ya, dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan kekhawatiran. Tuhan mengatakan, Tuhan adalah jaminan kita, ya, bagi setiap kehidupan kita. Lakukan saja bagian kita, kerjakan saja bagian kita, dan selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, dan dalam ayat ketiga, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Ia sekarang mendorong semua orang baik untuk percaya kepada Allah seperti Dia. Apa yang dialaminya, apa pengalamannya dan sekarang Dia juga mendorong. Nah, Dia menjadi kesaksian, Dia mengajak, Dia memberitakan, ya, kepada mereka juga. Ini loh, ketika kamu dalam posisi begini, ketika mengalami ini, nah, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Jadi satu pengalaman yang Tuhan bawa kepada dia, difitnah, tapi dia mengatakan, Tuhan Engkau tahu hidupanku, Engkau tahu saya. Dan saudaraku, dia mengatakan tidak berpikiran congkak dan tidak membanggakan jasa-jasanya yang dialaminya, ya. Dan pada masa itu dia tetap tenang, dan sekarang berikutnya dia juga mengajak orang lain untuk percaya, ya, kepada Allah, ya. Seperti apa ini? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini juga menjadi tugas kita juga semua. Hadirnya kita di mana? Sekali lagi Tuhan mengatakan, apa yang kita alami, apa yang saudara alami pada hari ini, mari kita juga sampaikan, ceritakan juga kepada orang lain. Berarti Tuhan juga mau membuat kita dulu ini, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam hal ini, situasi yang memang tidak mengenakan, situasi yang rasa-rasanya Tuhan saya tidak melakukan, tidak mengerjakan, tapi kenapa ada saja Tuhan izinkan kita menghadapi semuanya itu, supaya dengan pengalaman itu kita menghadapinya. Dan sekarang ketika kita menghadapinya, dan bagaimana kita menenangkan kehidupan kita, saudaraku, supaya juga berikutnya juga saudara dan saya, hadirmu ada di mana, adanya kita di mana, ada orang-orang juga yang
juga mungkin mengalami situasi demikian. Mengalami fitnah, mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, dan berbagai macam hal. Tetapi ketika mereka mengalami itu, dengan mengatakan kepada mereka, tenang, jangan takut. Kalau engkau tidak melakukan apa yang dituduhkan, apa yang difitnahkan, maka kita percaya Tuhan akan berperkara dengan kehidupan kita. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hatimu. Ya, pembelaan Tuhan pasti ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, kiranya oleh pertolongan Tuhan pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Datang kepada setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, setiap seperti yang kondisi alami oleh Daud, tuduhan, fitnah atau apa saja, atau mengatakan tetap tenang, ya, tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Dan berikutnya juga kita juga mengatakan kepada Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kita, bukan karena jasa-jasa kita tidak boleh membanggakan jasa-jasa kita. Apa yang kita lakukan? Di mana kita? Oh, karena saya lah sehingga ini bisa berjalan. Karena saya lah kerajaan itu bisa aman. Karena saya lah maka sekarang ini bisa terjadi. Ya, karena saya lah maka mungkin juga sampai titik karena apa yang saya lakukan lah buat gereja sehingga gereja bisa ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Tanpa perbuatan pun yang kita lakukan, pekerjaan Tuhan akan tetap jalan. Ya, kita tidak boleh membanggakan apa yang kita miliki. Ya, pada hari ini dikasih oleh Tuhan, karena sebenarnya tanpa kita pun apa-apa akan tetap berjalan. Karena apa? Tuhan juga tetap bisa memakai orang lain. Tapi kalau Tuhan berkenan memakai kita, kita bersyukur karenanya. Dan kita tidak boleh membanggakan karena saya yang memberi lebih banyak, karena saya yang mengorbankan tenaga saya yang paling banyak, dan sebagainya, sehingga bisa demikian. Saudara, bukan karena kita, ya, tetapi karena Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan berkenan memberkati saudara. Di dalam tanganmu ada berkat dan juga ada kapasitas, kemampuan. Kita bersyukur karenanya dan kita berterima kasih. Semua itu dari Tuhan, pemberian Tuhan, dan kita bisa berikan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena jasa kita, bukan karena hebat kita. Ya, dan berikutnya apa yang kita alami sekarang juga kita ceritakan, sampaikan, saksikan juga kepada orang lain supaya mereka juga boleh mengalami juga seperti apa yang kita alami. Kekuatan, pertolongan Tuhan, ketenangan Tuhan. Bahkan juga mereka tetap mengatakan, bukan karena kuatku, bukan karena jasaku. Ya, semua itu bisa terjadi dan tidak memandang congkak orang lain, memandang rendah baik terhadap sesama kita maupun juga terhadap tempat di mana kita berada. Ya, kita tidak boleh memandang rendah itu. Karena apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita tahu semua juga itu, ya, kita tahu semua ketika melakukan apa yang sudah firman Tuhan, maka Tuhan juga akan berperkara dengan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya oleh pertolongan Tuhan pada hari ini apa yang kita renungkan, oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kita untuk boleh menghidupi semuanya. Tuhan berkati kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang kami bisa renungkan. Kami berkata juga pada hari ini Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami ya Tuhan, bukan karena jasa-jasa kami lah ya Tuhan, sehingga kami bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu pada hari ini Tuhan. Bahkan harinya juga kami di mana, baik ya Tuhan, di lingkungan pekerjaan, di keluarga, di rumah-Mu ya Tuhan, di bangsa kami, bukan karena jasa-jasa kami lah, tetapi karena Tuhan yang buat kami bisa ya Tuhan. Dan kami tidak berbangga karena itu Tuhan, tapi kami bersyukur karenanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga tidak memandang congkak ya Tuhan, memandang rendah, mengejek ya Tuhan, sama kami atau siapa saja Tuhan. Tapi kami ya Tuhan tetap tenang dalam Engkau. Setiap tuduhan, setiap hinaan atau apa saja Tuhan yang kami alami, saudara kasih bersyukur, dan Tuhan akan terus menolong kami supaya kami tetap tenang bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong seluruh umat pada hari ini Tuhan. Kati mereka dengan kekuatan, pertolongan, ketenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Syukur apa yang dialami, Tuhan akan terus menolong kami. Syukur kami, terima kasih hari ini, terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan berkati setiap kita, semua kita pada hari ini, dan Shalom.